فأنا ناصح لإخواني بالصدع بالحق تبيض وجوههم. السكوت في مسألة الحزبية يضرها، فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. سلامي على دماج ورجالها والشيخ يحيى ودار العلم يا سلام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Insyaallah tabaraka wa ta'ala kita akan lanjutkan bacaan kita dari kitab Al-Qawaidul Musla fi Sifatillah wa Asma'ihil Husna li muallifihi Asy-Syaikh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala bil ula. Di mana barakallahu fikum kita telah sampai pada kaidah yang ke-6 dari kaidah ini. Faman ahabba an yaqra'a falyatafaddal. Ta'ammat tamthil, hafalkan ta'ammat tamthil. Ini barakallahu fikum definisi sampai mumathilun li sifatil makhluqin وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. طيب. Kata penulis rahimahullah, wa amma at-takyif. Pada kaidah yang ke-6 bagian kedua. Yalzam fi itsbat as-sifati at-takhalli an mahdhurain 'azimain. Diharuskan dalam menetapkan sifat terbebas dari dua hal terlarang yang besar. Yang pertama at-tamthil, wa huwa i'tiqadul muthbit anna ma athbatahu min sifatillah ta'ala mumathilun li sifatil makhluqin. Dan tamthil adalah keyakinan orang yang menetapkan sifat bahwa apa yang Allah tetapkan dari sifat-sifatnya itu seperti sifat makhluk. Ini tamthil. Wa tsani at-takyif, yang kedua adalah takyif. Qala fahuwa ay ya'taqid al-muthbit anna kayfiyata sifatillahi ta'ala kadza wa kadza min ghairi ay yuqayyidaha bimumathil. Dan takyif adalah orang yang menetapkan sifat meyakini bahwasanya model sifat Allah itu seperti ini, seperti itu. Bahwasanya hakikat dari sifat yang ia isbatkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala itu seperti ini, seperti itu, min ghairi ay yuqayyiduha bimumathil, tanpa dia ikatkan atau tanpa dia sangkutkan kepada sesuatu. Allah itu maha gede. Gimana gedenya? Dia bayangkan itu alam semesta bahwa Allah lebih besar dari ini, begini. Tidak boleh mengbayangkan tentang Allah sesuatu yang tidak ada. Atau Allah Tabaraka wa Ta'ala punya wajah. Bagaimana wajahnya? Pokoknya wajahnya modelnya begini. Tanpa dia miripkan dengan manusia, tidak dimiripkan juga yang lain. Tapi dia gambarkan, dia hayalkan sesuatu tentang Allah Tabaraka wa Ta'ala, wajahnya seperti ini. Yang disebut dengan takyif. Bedanya dengan tamthil, dia samakan dengan sebagian makhluk. Apa tamthil? Dia samakan, dia yakini apa yang ia isbatkan kepada Allah berupa sifat ada semisal dengan makhluk. Ada persamaannya dengan makhluk. Dan ini barakallahu fikum batil. Laisa kamitslihi syai'un, satu. Adapun takyif, kenapa? Adapun takyif barakallahu fikum adalah menghayalkan. Dia meyakini bahwa apa yang Allah isbatkan itu seperti begini dan begitu modelnya. Dia gambarkan sesuatu dari sifat Allah walaupun dia tidak bayangkan sesuai dengan makhluk. Maka ini disebut dengan takyif. Nah, wa hadha i'tiqadun batilun bidalil as-sam'i wal aqli. Dan ini adalah keyakinan yang batil berdasarkan dalil as-sam' wal aql. Apa dalil as-sam'i? Nas dari Al-Quran atau Sunnah.
wal aql, dan juga secara logika, secara nalar. Beliau berkata, amma sam'u, adapun dalil secara sam', faminhu qawluhu ta'ala, di antaranya ucapan Allah Ta'ala, wala yuhituna bihi ilma, dan manusia tidak bisa mencakupi tentang Allah secara keilmuan. Apapun yang mereka inginkan tentang Allah, maka mereka tidak sanggup dapati Allah secara menyeluruh. Nah, apalagi barakallahu fikum, Allah tabaraka wa ta'ala adalah sosok yang tidak pernah dia lihat. Maka bagaimana mungkin dia bisa menghayalkan atau menggambarkan tentang Allah apa-apa yang ia tidak tahu? Sebagai contoh barakallahu fikum, saya sembunyikan di balik meja ini sesuatu yang belum pernah saya nampakkan kepada kalian. Kira-kira kalian bisa membayangkan dan mengira-ngira apa yang ada di balik meja ini? Tidak bisa. Toh kalau kiranya barakallahu fikum yang saya jelaskan bahwa dia punya sifat seperti ini atau namanya seperti itu, maka belum tentu yang dia terka dan dia tebak tentang benda tersebut tepat. Contoh barakallahu fikum, kotak putih, besarnya begini, cara bukanya seperti ini. Kira-kira apa dalamnya? HP. Layar bisa saja ditebak, layar sentuh biasa. Ternyata itu masih layar injak. Siapa yang tahu? Sesuatu yang tidak dilihat. Alaysa kadzalik? Bala. Sesuatu yang tidak dilihat barakallahu fikum, Anda tidak bisa tebak dengan tepat. Walaupun mungkin di situ ada gambaran, seperti Allah mengatakan Allah punya wajah. Allah katakan Allah punya mata. Allah katakan bahwasanya Allah punya tangan, ada jari jemarinya. Tapi barakallahu fikum, Anda tidak bisa tebak sesuatu yang belum pernah lihat. Sebagaimana sesuatu yang saya katakan dalam kotak ini ada HP. Walaupun mungkin bungkusnya iPhone 14 Pro, tapi dalamnya Nokia ketok-ketok. Kalian tidak bisa tebak dalam saksi apa di dalamnya, walaupun gambarannya sudah dijelaskan. Sebagaimana barakallahu fikum, saya katakan dalam kotak tersebut adalah HP yang memiliki spek yang paling tinggi. Namun barakallahu fikum, belum tentu tebakan Anda tepat. Spek yang paling tinggi berarti dia bezelnya dari besi. Layarnya Gorilla Glass 7. Biar dipukul palu, tidak pecah. Kemudian baterainya 5000 mAh, apa tulisannya di belakangnya. Kemudian barakallahu fikum, memorinya 3 tera. Kemudian RAM-nya sekian. Mungkin itu tebakan yang katanya ini spek tertinggi. Ternyata itu semua salah. Karena barakallahu fikum, spek tertingginya bezelnya emas. Tidak ada yang punya, kecuali orang tertentu. Kacanya bukan Gorilla Glass 7, tapi anti peluru. Karena ini spek tertinggi yang ditahu manusia sekarang ini. Sehingga barakallahu fikum, tebakan itu bisa saja salah. Padahal sesuatu yang ada samanya. Itu adalah sesuatu yang ada samanya. HP, layar sentuh, layar injak, layar tindis. Ada semua. Namun barakallahu fikum, apa yang digambarkan di balik sesuatu yang tidak dilihat itu bisa saja salah walaupun sudah ada yang sama. Lalu bagaimana kalau Allah katakan laisa kamitslihi syai'? Apakah mungkin bisa dibayangkan? Lalu bagaimana kiranya kalau Allah mengatakan walam yakul lahu kufuwan ahad, tidak ada satupun yang menandinginya, tidak ada yang sebanding. Sehingga barakallahu fikum, takyif, membayangkan, membagaimanakan bentuk Allah Subhanahu wa taala adalah di antara perkara yang tidak bisa disanggupi oleh manusia. Oleh karena itu ini adalah keyakinan yang keliru. Oleh karena itu ini dikatakan sebagai keyakinan yang salah. Nah, wa qauluhu wala taqafu ma laysa laka bihi ilm, dan janganlah kamu mengatakan apa-apa yang kamu tidak punya ilmu padanya. Innas sam'a wal basara wal fuada, sesungguhnya pendengaran, penglihatan dan juga mata hati, kullu ulaika kana anhu mas'ula, semua yang disebutkan itu akan bertanggung jawab. Wa minal ma'lumi,
dan di antara hal yang dimaklumi, annahu la ilma lana bi kaifiyati sifati rabbina, bahwa kita tidak punya ilmu tentang bagaimananya sifat Rabb kita. Li'annahu ta'ala akhbarana anha wa lam yukhbirna an kaifiyatiha, karena Allah Ta'ala memberitakan kepada kita tentang sifat-sifat itu. Allah punya tangan, Allah punya mata, Allah punya jari, Allah punya wajah. Walam yukhbirna an kaifiyatiha, tapi Allah tidak memberitakan kepada kita bagaimana modelnya. Allah tidak memberitakan kepada kita tentang bagaimananya modelnya. Nah, fayakunu taklifuna qafwan lima laysa lana bihi ilm. Maka penghayalan kita tentang bagaimananya gambaran model dari sifat-sifat tersebut adalah mengatakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu padanya. Adalah mengungkapkan atau barakallahu fikum mengutarakan sesuatu yang kita tidak punya ilmu padanya. Wa qawlan bima la yumkinuna al-ihatatu bihi, dan juga ucapan yang tidak mungkin bagi kita untuk mencakupinya secara menyeluruh. Sesuatu barakallahu fikum yang kita lihat saja belum tentu bisa kita sifati dengan tepat. Nah, apa itu di sana belakang? Lihat ke belakang. Apa itu? Papan tulis. Papan tulis itu sekarang menghadap ke arah sana. Wajah papan tulis tersebut berbalik di arah sebelah sana. Yang kita lihat hanya bagian belakang papan tulis itu. Apakah sekarang kita bisa tebak dengan pasti apa tulisan di papan tulis itu? Yang tadi tulis tahu. Tapi yang belum pernah lihat ke belakang, yang hanya lihat dari sekitar sini bahwa itu adalah papan tulis, dia mungkin saja bisa tebak tidak ada tulisannya. Atau mungkin saja ditebak bahwa itu bersih, polos, putih, bersih. Dan bisa saja barakallahu fikum ada yang mengatakan ada bintik-bintiknya yang tidak bisa terhapus. Yang tepat ada bintik-bintiknya tidak bisa terhapus. Namun setelah itu, apakah dia bisa tahu dengan detail bahwa jumlah bintik-bintik itu berapa? Ukurannya bisa tahu? Tidak bisa. Itu suatu perkara yang biasa kita saksikan, yang kita lihat. Lalu bagaimana dengan Allah yang tidak pernah seorang pun lihat dari manusia biasa seperti kita? Nah, lan tarani, Allah katakan kamu tidak akan mungkin bisa lihat aku, yaitu dalam kehidupan dunia. Nabi Musa alaihi salatu wasallam minta lihat Allah. Allah katakan lan tarani, engkau wahai Musa tidak mungkin mampu lihat saya. Yaitu dalam kehidupan nyata dengan kekuatan manusia sekarang ini. Walakin yang dur ilal jabal, coba saja lihat ke gunung. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Kalau gunung itu masih kokoh di posisinya, mungkin saja kau bisa lihat saya. Falamma tajalla rabbuhu lil jabal, begitu Rabb menampakkan diri untuk si bukit gunung tersebut, ja'alahu dakka, gunung itu hancur lebur, tidak sanggup melihat Allah dengan kekuatannya. Wa farra Musa sa'iqa, karena hancurnya gunung di depan Nabi Musa, Musa pun pingsan. Padahal itu efek berikutnya. Efek dari hancurnya gunung, Nabi Musa pingsan. Lalu bagaimana kalau langsung melihat Allah? Allah katakan, lan tarani, engkau wahai Musa saat ini tidak bisa melihatku. Itu dengan kekuatan kapasitas manusia, di mana Nabi Musa adalah nabi yang kuat. Dia bisa bocorkan perahu dengan jari, bocor. Ya. Perahu yang terbuat dari kayu barakallahu fikum yang tebalnya tidak main-main, dengan jari dia bocorkan. Kepala anak bisa dia cabut kepalanya. Tembok yang hampir roboh barakallahu fikum dia bisa tegakkan. Kembali posisinya seperti semula. Dia adalah nabi yang kuat. Tapi bersamaan itu Allah katakan lan tarani, kamu itu dalam kehidupan dunia tidak akan bisa lihat saya. Walakin indur ilal jabal, tapi coba lihat gunung. Artinya mungkin saja kalau kamu punya kekuatan saat itu. Syahid barakallahu fikum, sesuatu yang tidak pernah dilihat manusia seperti kita, apakah bisa menerkanya? Walaupun mungkin Allah telah bocorkan bahwasanya Allah punya mata, Allah punya wajah, Allah punya tangan, Allah punya jari. Namun bersama dengan itu barakallahu fikum, sesuatu yang masih tidak jelas dengan pasti tidak boleh kita gambarkan, karena ini Allah.
Silakan hayalkan apa yang di balik tembok itu. Mungkin saja bisa benar dan tidak masalah. Tapi barakallahu fikum, Allah, zat yang harus kita muliakan dan agungkan. Tidak boleh kita gambarkan sesuatu di mana gambaran itu bisa saja menghinakan Allah. Di mana gambaran tersebut mungkin saja adalah gambaran yang penuh dengan kekurangan. Padahal Allah adalah zat yang maha sempurna. Oleh karena itu barakallahu fikum, ini adalah ucapan kepada Allah atau mengatakan tentang Allah dengan sesuatu yang tidak mungkin diucapkan. Ini secara an-nafs. Wa amma al-aqlu, adapun secara logika, li'anna asy-syai'a la tu'rafu kayfiyatu sifatihi illa ba'da al-'ilmi bi kayfiyati dzatihi. Karena sesuatu itu tidak bisa diketahui kaifiyah, model dari sifatnya, kecuali setelah mengetahui bagaimananya zatnya. Awil ilm bi nadhirihi al-musawi lahu, atau adanya ilmu tentang yang sebanding atau yang sama dengannya. Aw bil khabar as-sadiq anhu, atau adanya berita dari orang yang jujur tentang hal itu. Wa kullu hadhihi turuq muntafiyatun fi kayfiyati sifatillahi azza wa jalla. Sementara tiga cara untuk mengetahui sifat sesuatu itu tidak ada pada hak Allah Tabaraka wa Ta'ala. Cara yang pertama diketahuinya kaifiyah, model sesuatu sifat itu, adanya ilmu tentang bagaimananya zatnya. Tapi di sana tidak ada ilmu tentang zat Allah. Bagaimana zatnya Allah? Tidak ada. Awil ilm binawirihi al-musawilah, atau kita punya ilmu dengan sesuatu yang sebanding atau sama dengannya. Sedangkan tidak ada ilah selain Allah. Dia adalah al-ahadul as-samadu, yang maha tunggal. Tidak ada samanya, tunggal, satu-satunya. Sehingga barakallahu fikum, kita tidak bisa kiaskan, gambarkan bahwa seperti ini dan seperti itu, karena tidak ada yang sama. Cara yang ketiga, al-khabar as-sadiq an, atau kita bisa mengetahui sifatnya karena ada berita dari orang yang jujur menceritakan tentang Allah. Hal ini juga tidak ada. Ada penyebutan sifat, tapi tidak ada penyebutan bagaimananya. Nabi alaihi salatu wasallam adalah sosok yang paling jujur, tapi Nabi alaihi salatu wasallam tidak pernah menggambarkan bagaimananya. Sehingga kata beliau, wa kullu hadhihi turuq, semua cara untuk mengetahui kaifiyah bagaimananya sifat Allah adalah muntafiyah, tidak ada. Fawajib butlan takyifiha, maka wajib untuk membatalkan membagaimanakan Allah. Wajib untuk menolak membagaimanakan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Wa aidan, dan juga fa innana naqul ay ayyu kayfiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala. Dan kita juga ketanyakan kepada seseorang yang ingin menggambarkan tentang Allah, bagaimana model yang kau gambarkan untuk Allah? Inna ayya kayfiyatin tuqaddiruha fi dhihnik fallahu a'zam wa ajal min dzalik. Bagaimanapun gambaran yang kamu hayalkan dalam benakmu tentang Allah, bahwa dia besarnya begini dan seterusnya, fallahu a'zam, Allah lebih besar dari itu. Wa ajal, Allah lebih mulia dari apa yang kau hayalkan. Kenapa? Hayalanmu terbatas, kemampuan daya berpikirmu itu kecil. Otak manusia bagaimana? Lebih besar dari kepalanya. Lebih kecil daripada kepalanya. Dan tidak semua kepalanya itu otak yang bisa berfungsi. Ada tengkoraknya. Ya toh? Ada lubang matanya. Lihat kepala kambing kemarin. Tidak semuanya ada otak. Kecil. Lalu bagaimana mungkin dia bisa menggambarkan dan menghayalkan sesuatu yang luar biasa? Allahu Akbar. Allah yang maha besar. Maka bagaimanapun yang kau gambarkan tentang Allah dalam benakmu, maka Allah lebih agung dan Allah lebih mulia daripada itu. Wa ayyu kayfiyatin tuqaddiruha li sifatillahi ta'ala, dan bagaimanapun yang kamu tentukan tentang sifat Allah Ta'ala, fa innaka satakunu kadiban fiha, maka kamu pasti salah dalam penggambaran itu. Li'annahu la ilma laka bidzalik, karena kamu tidak punya ilmu tentang hal itu. Wa hina idzin yajibul kaffu an takyifi taqdiran bil jinan, aw taqriran bil lisan, aw tahriran bil banan. Maka saat itu juga wajib untuk menahan dari membagaimanakan Allah.
sebagai bentuk pengagungan hati, atau dalam bentuk penggambaran dalam hati, atau takriran bil lisan, atau ungkapan dengan lisan, atau tahriran bil bayan, atau menggambarkan dengan jari, menulis bahwa Allah begini-begini. Hentikan itu semua. Kenapa? Yang kau tulis bagaimanapun modelnya dan kau usahakan dan kata-kata tidak akan sama dengan apa yang kenyataannya. Karena tidak ada satupun yang pernah lihat Allah dengan zatnya. Kedua, apapun yang kamu gambarkan dan yakini bahwa Allah itu begini dalam hatimu, maka juga akan salah dan keliru. Karena Allah lebih agung dan lebih besar daripada itu. Sebagaimana apa yang kau ungkapkan dengan kata-kata. Walihada lamma su'ila Malik rahimahullah an qawlihi ta'ala ar-Rahmanu 'ala al-'arsy istawa. Oleh karena itu tatkala Imam Malik rahimahullah ditanya tentang ucapan Allah ar-Rahman 'ala al-'arsy istawa, ar-Rahman di atas arsy beristiwa. Qala kaifa istawa? Bagaimana itu istawa? Istawa secara bahasa al-'ulu wal irtifa, tinggi dan terangkat. Ini dari secara bahasa, 'ulu wal irtifa. Al-istiwa artinya 'ulu wal irtifa, tinggi dan terangkat. Nah, dia ditanya bagaimana itu istiwanya Allah? Atraqa rahimahullah bi ra'sihi hatta alahu ar-rakhsah. Maka Imam Malik rahimahullahu taala pun menundukkan kepalanya sampai dia pun dipenuhi oleh ar-rahba ay al-araq, keringatan. Tsumma qala, kemudian barakallahu fikum, Imam Malik mengatakan al-istiwa ghairu majhul. Kata istiwa adalah kata yang bukanlah sesuatu yang tidak diketahui. Secara makna al-istiwa diketahui. Istiwa artinya tinggi dan terangkat. Wal kaif ghairu ma'qul. Sementara bagaimananya istiwanya Allah sesuatu yang tidak masuk akal. Sesuatu yang tidak masuk akal. Wal imanu bihi wajib. Sementara mengimani hal itu wajib. Wassu'alu anhu bid'ah, dan mempertanyakan bagaimananya sifat Allah adalah bid'ah. Kenapa? Allah telah menurunkan ayat itu di masa hidup Nabi. Nabi SAW membacakannya kepada para sahabat, dan tidak seorang pun dari kalangan sahabat bertanya, wahai Nabi bagaimana kaifiahnya? Mereka mengimani apa yang dilafazkan oleh Nabi bahwa Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Tsumma istawa 'alal 'arsy, 6 ayat dalam Al-Qur'an. Tsumma istawa 'alal 'arsy. Kemudian Allah beristiwa di atas arsy-Nya. 6 ayat dalam Al-Qur'an. Berkenaan itu barakallahu fikum, tidak seorang pun dari sahabat bertanya kepada Nabi, wahai Nabi bagaimana istiwa itu? Karena mereka paham maknanya. Istiwa apa artinya secara bahasa. Dan mereka tahu bagaimana cara mengagungkan, memuliakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan tidak menghayalkan bagaimanakan sifatnya. Sehingga Imam Malik mengatakan wassu'alu anhu bid'ah, bertanya tentang bagaimananya itu adalah suatu kebid'ahan. Lalu Imam Malik mengatakan wa ma uraka illa mubtadi'a, dan aku tidak melihat kamu kecuali seorang pelaku bid'ah. Fa amara bihi fa ukhrija, lalu dia pun diperintahkan lalu dikeluarkan. Wa rawa an syaikhihi Rabi'ah aydan, dan juga Imam Malik meriwayatkan dari gurunya Rabi'ah, al-istiwa ghairu majhul, istiwa itu sesuatu yang tidak diketahui, sesuatu yang bukan tidak diketahui, artinya itu adalah sesuatu yang ma'qul, dipahami. Wal kaif ghairu ma'qul, adapun bagaimananya adalah sesuatu yang tidak dimasuk akal. Wa qad masya ahlul ilmi ba'dahuma, dan ahlul ilmi berjalan setelah keduanya, Imam Malik, Rabi'ah. Ala hada, berdasarkan hal ini. Ala hada mizan, berdasarkan timbangan ini. Wa idza kana al-kayfu ghairu ma'qulin, apabila model sifat itu suatu perkara yang tidak bisa diakali, walam yarid bihi syar'u, dan juga tidak disebutkan secara syariat, faqad intafa anhu ad-dalilani, maka telah terangkat dari membagaimanakan Allah dua pendalilan, al-aqli wasyar'i, dalil secara logika dan dalil secara syar'i. Fawajib al-kaffu anhu, maka wajib untuk menahan diri dari membagaimanakan Allah. Fal-hadaru al-hadaru min at-takyifi aw muhawalatihi, maka waspada dari membagaimanakan Allah atau berupaya untuk membagaimanakannya. Fa innaka in fa'alta, karena apabila kamu lakukan itu, waqa'ta fi mafawizin la tastati'ul khalas minha, kamu akan terjatuh dalam satu kubangan yang kamu tidak bisa selamat darinya.
Wa in alqahu syaitanu fi qalbik, dan apabila hal itu dilemparkan setan ke dalam hatimu, fa'lam annahu min nazaghati, maka ketahuilah itu adalah di antara bisikan-bisikan syaitan. Falja ila rabbik, kembalilah kamu kepada Rabbmu. Fa innahu mu'aduk, karena sesungguhnya dialah yang akan melindungimu. Waf'al ma amaraka bihi, fa innahu tabibuk, dan lakukanlah apa yang Rabbmu perintahkan, karena Rabbmu itu adalah tabib untukmu. Qala Allah Ta'ala berkata, wa imma yanzaghannaka minasyaitani nazghun, apabila setan membisikkan kepadamu suatu bisikan, fasta'idz billah, maka mintalah perlindungan kepada Allah. Innahu huwas sami'ul alim, sesungguhnya dia adalah zat yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nah, ini barakallahu fikum lanjutan dari kaidah yang ke-6, at-takyif. Dan itu adalah suatu perkara yang batil, tidak boleh diyakini dan dilakukan oleh seorang pun. Nah,